Oke, selamat siang dokter. Saya akan membantu untuk menjelaskan lagi dokter tentang isi CPR yang di tas Advanced Life Support di Rumah Sakit Jalan. Nah, di sini isi CPR mekanik, namanya kita ventilator mekanik. Di sini ada ini untuk tekanannya, untuk pressure airway-nya embar berapa dari 0 sampai 60. Terus kemudian ini ada gambar masker. Kalau kita pakai masker sama ini gambar laryngoskop. Nah, ini untuk menentukan knopnya, tombol knop di sini ada vital tidal volume. Tidal volumenya udah ada. Terus kemudian yang di dalam ini untuk frekuensinya. Nah, sampai mentok di sini. Kalau yang di sini ini untuk demand. Nah, di sini yang lebih memudahkan kita adalah ada gambar-gambar untuk semua usia, termasuk kuning untuk bayi, infant, terus pediatriknya oranye, terus untuk merahnya adalah dewasa. Dan ini garis amannya adalah 500 sampai 600. Ini paling aman untuk tidal volumenya. Terus ini ada mode CPR, di mana ada metronomnya. Terus kemudian ini ada indikator lampu, yaitu stenosis. Kemudian kalau ada sumbatan dia akan nyala, slam tebel atau ketekuk itu dia akan nyala. Terus disconnect itu kalau mungkin pasiennya apnu, nggak ada respon napasnya, terus kemudian atau nggak tersambung, dia akan ada alarm disconnect. Terus ini 2,7 bar sama itu O2. Kalau O2 nya kurang dari 2,7 bar dia akan nyala. Terus baterai juga dia akan ada indikatornya akan nyala. Baik, saya akan memulai untuk memperagakannya. Oke, ini ada pasien sesak napas. Kita jemput pasien sesak napas. Terus kemudian pasiennya masih napas, masih spontan napasnya, jadi masih sadar. Apa yang dilakukan? Dokter silakan tinggal nyalakan di sini. Oke, nyalakan. Terus kemudian jangan lupa tabung oksigen kita buka. Tabung oksigen kalau sudah, kita ke knob, navigasi ke knob, kita putar sampai ke demand. Nah, ini sampai nyala hijaunya. Ini demand. Terus kemudian kita kasih ke pasien untuk tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, Pak. Oke. Tarik nafas panjang lagi, Pak. Oke. Tarik nafas panjang lagi, Pak. Oke. Nah, itu yang dilakukan untuk pasien yang masih napas spontan. Jadi dia sesak napas. Nah, tiba-tiba kalau ini udah connect, ntar kita lihat ada disconnection nggak di sini alarmnya, bahwa menandakan pasien ini kenapa, ada masalah apa dengan pasien. Nah, ini disconnect menyala, berarti kemungkinan pasiennya nggak ada napas atau apnu, kalau nggak alat itu nggak terhubung. Nah, ini kita istilahkan pasien nggak ada napas, dokter. Kita cek seperti biasa, cek pak, nggak ada respon. Kemudian cek nadinya, oh nadinya ternyata nggak ada. Kemudian apa yang kita lakukan? CPR, dokter. Baik, CPR. Sebelum kita melakukan CPR, kita atur dulu, dokter, knob kita atur ke sesuai gambar tadi. Pasiennya dewasa, ya udah kita atur di dewasa 500 sampai 600. Jadi kita main di 500. Kenapa di 500? Biar kita tidal volume yang kita berikan ke pasien itu akan sesuai, akan mencegah baru trauma. Terus kemudian kita pencet CPR sampai dia nyala CPR. Nah, setelah nyala CPR, kita lihat di sini medu triggernya yang akan untuk membuat kita trigger ke pasien nyala. Nah, kita lakukan satu orang CPR. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, ini sampai 30. 30. Kemudian kita pencet, dokter. Kita pencet di sininya. Nah, dia akan memberikan trigger. Nah, ini napas 2 kali. Nah, ya CPR lagi. 1, 2, 30. Oke, kita pencet di sini lagi, dokter. Nah itu kembang dadanya. Nah, 2 kali. Itu selama pasien nggak ada, selama dilakukan CPR. Terus kemudian setelah CPR selesai atau CPR kita lakukan pengecekan lagi setelah CPR, ada nadinya, napas nggak dikuat, dokter langsung pasang intubasi. Udah terpasang intubasi, tinggal sambungin pasien ke laring ETT-nya. Nah, dokter jangan lupa kalau udah tersambung ke ETT-nya, dokter pindah ke gambar laryngoskop. Nah, pindah ke laryngoskop, dia akan otomatis ngasih napas.
Oke. 2, 3. Oke, setelah kita pindah ke laryngoscope, jangan lupa kita matikan CPR karena CPR kita udah berhasil ya. Cuma napas nggak ada kuat. Jadi kita tinggal matikan CPR. Nah, otomatis setelah tersambung dengan laryngoscope, napas akan diambil alih oleh mesin. Nah, ini semua dikontrol sama mesin. Jadi tinggal dokter evakuasi pasien mau ke UGD atau mau pindah rumah sakit pun aman. Demikian dok tutorial dari saya. Terima kasih. Selamat siang.